menurut kami layak lah untuk ikut kejuaraan ini, untuk kejurnas ini. Bahkan mereka ini sebenarnya memang dipersiapkan untuk SEA Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Ya, bertemu lagi bersama saya, host kesayangan Anda, host yang sangat fenomenal, terpercaya dan teraktual. Siapa lagi kalau bukan Bribtu David Setiawan? Wow, luar biasa. Oke ya, hari ini ya, mungkin kalian baru lihat aku lagi ya, kemarin absen ya. Karena ya ada beberapa memang kegiatan yang tidak bisa ya aku tinggalin ya. Oke, hari ini ya pasti teman-teman bertanya nih, apa sih abang ini mau bawakan lagi ya? Tema menarik apa ya? Ya itu yang ingin saya beritahu. Oke, pada pagi hari ini ya saya ingin membawakan tema peraih medali emas Kejurnas Celebes 3 Taekwondo Open Tournament. Oke, itu tema kita hari ini. Untuk itu saya sudah menghadirkan narasumber terpercaya, teraktual, terperinci. Nah, itu memang begitu dia penyebutannya, teman. Supaya jelas, tajam ke sudut kamera ya, aktual, pokoknya terpercaya. Ya, begitu dia. Seperti ini kan podcast termasuk podcast sekelas Deddy Corbuzier ini ya. Istimewa. Iya, istimewa sekali ya, luar biasa. Oke. Selain menghadirkan narasumber kita yang langsung merupakan atletnya, saya juga menghadirkan seorang personil yang tidak asing ya di dunia pembelaan diri. Bela diri ya, bela diri, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ibda Irfan? Iya, luar biasa. Salam presisi. Salam presisi semua untuk penonton di rumah ya, luar biasa. Dan kedua atlet kita ya, pemenang medali emas ya pada kejuaraan kemarin. Siapa lagi kalau bukan Bribda Firlia dan Johannes, luar biasa. Nah, oke. Nah, membahas tentang kedua atlet kita nih ya. Mereka ini kemarin sempat mengikuti kejuaraan nasional ya, Kejurnas Celebes ya, ketiga Open Turnamen. Itu yang dilaksanakan di mana deh? Di gedung olahraga Bumi Kaktus. Oh, Kaktus ya, di Kota Palu ya. Mereka meraih medali emas ya. Oke, untuk lebih jelasnya nih, mungkin teman-teman mau tahu siapa sih mereka berdua ini? Dari mana mereka? Apa latar mereka? Itu harus kita perjelas. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada adik saya ya, Virilia, perkenalkan diri kamu, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Virilia Dinisa Parangi, pangkat Bribda. Saya tugas di SPN. SPN ya. Asal dari Sigi ya. Toli. Toli. Ini karena ini percampuran, perpaduan, kolaborasi antara berbagai macam daerah, jadinya bingung dia ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu merupakan satu kesatuan dari Virilia ya, seperti itu. Oke, kemudian nih saya lanjut ke Mas Johansen ya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Nama saya Johansen Senzo Antolis, pangkat Bribda. Saya tugas di SPN, jabatan sebagai Bamin Bakjarlat. Asal dari Toli-Toli, campuran juga Toli-Toli papa, mama Manado. Nah, Manado ya, luar biasa, jauh di sana Manado. Oke, kalau begitu untuk lebih lanjutnya nih ya, saya ingin bertanya nih kepada kedua atlet kita. Sebelum kepada Komdan dulu, kita ke dua atlet kita dulu ya. Nah, ini kan dengar-dengar kemarin sempat ikut kejuaraan nih ya. Itu aku mau tanya ke Fidelia dulu ya. Ya, perempuan didahulukan seperti itu ya. Perempuan harus didahulukan ya, gitu. Jadi kemarin tuh kalian lomba pada saat itu berapa personil yang mengikuti itu? Untuk dari Polda Sulteng 8 ya, 9 ya, 9. Itu ada dari Pumsenya 3 orang, yang lainnya Kirugi atau gitu. yang tanding. Fighter gitu ya. Fighter. Ya aku sih nggak terlalu paham ya, tapi aku pahamin aja ya. Oke, abang mau nanya ke kamu lagi nih. Poluan itu berapa orang yang ikut?
Kalau poluan sendiri itu ada 3 orang, 3 orang. 2 orangnya dari Ditsamapta. Di Samapta ya, yang kemarin kalau nggak salah tuh ada tuh yang taekwondo juga tuh. Itu namanya Faradila ya, dan Teguh ya. Itu asal Toli-Toli juga. Ini Toli-Toli luar biasa. Toli-Toli itu salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang melahirkan atlet-atlet yang bermutu tinggi ya, luar biasa Kabupaten Toli-Toli ini ya. Ya aku bangga sekali. Iya. Luar biasa. Oke, lanjut nih. Aku mau bertanya lagi nih. Pada saat kejuaraan kemarin, ini tantangan seperti apa yang kalian paling berat hadapi, itu tantangan seperti apa? Nih, aku ke Johannes dulu. Gimana? Tantangan apa yang paling berat kira-kira? Kemarin ya. Hah? Kalau dari saya sendiri tantangannya itu untuk persiapan pertandingannya sih. Berarti dari segi latihan apa segala macam ya? Kalau dari saya sendiri kan untuk segi fisiknya kan Ya. di situ bertepatan baru selesai pendidikan. Ya pendidikan Jadi kemarin. untuk fisiknya ya masih oke lah. Oke. Tapi kalau untuk teknik kan udah lama enggak dilatih. Jadi kaku sedikit lah. Berarti memang di situ digenjot ya, karena Iya, kan digenjot. belum ini ya, belum sudah lama nggak bergerak, jadi harus dilatih kembali. Nah, itu dia jawaban dari Johansen ya. Siap. Johansen nih, saya mau bertanya ke Pak Irfan ya. Ini kan adik kita ini kan sementara pendidikan kemarin ya, Komandan ya. Betul. Terus tiba-tiba harus mengikuti ujian perlombaan itu. Iya. Itu memang dari kedinasan sendiri itu tidak mempermasalahkan Komandan ya. Kalau dari kedinasan saya kira tidak mempermasalahkan. Jadi untuk Dek Virilia sama Johansen sendiri kemarin memang kami perhitungkan bahwa waktu untuk persiapan mereka itu setelah mereka dilantik, jadi ada waktu 2 minggu. Iya. Jadi menurut kami karena mereka ini orang yang sudah terbiasa, memang sudah terlatih, apalagi sudah dilatih secara fisik, mereka sangat oke sekali. Nah, jadi menurut kami layak lah untuk ikut kejuaraan ini, untuk kejurnas ini. Bahkan mereka ini sebenarnya memang dipersiapkan untuk SEA Games. SEA Games ya. Ya, mereka dipersiapkan untuk SEA Games nantinya. Berarti memang diperlukan persiapan yang sangat matang. Iya, Komandan, ya. betul sekali. Oke. Maaf batuk sedikit. Nggak apa-apa ya. Luar biasa. Oke, saya beralih lagi ke Virilia ya. Virilia, persiapan kemarin itu ya, sebelum kejuaraan kemarin tuh, itu dari segi latihan, porsi makan, segala macamnya, tetek bengeknya, luar biasanya itu, bagaimana Anda melakukan itu semua? Karena kemarin saya turun di under 53, kan dulu sering saya turun di kelas 49. Ya. Dan untuk saya itu kalau mau turun berat sampai segitunya itu butuh waktu yang mungkin agak panjang, setidaknya 1,5 bulan mungkin. Karena kemarin hanya beberapa minggu, jadi saya dimasukkan di kelas 53 ya, syukur. Jadi untuk soal jaga timbangan atau berat badan sendiri tidak terlalu pusing begitu. Jadi saya pikir kalau main under 53 aman-aman saja begitu untuk gitu ya. jaga beratnya. Ini saya baru tahu juga nih, ternyata dalam olahraga taekwondo ini juga ternyata ini juga Komandan ya, maksudnya di kayak memakai timbangan juga ya. Betul. Pakai Gitu. sesuai dengan timbangan. Sesuai ya. Berarti dalam timbangan tersebut peserta yang timbangannya sekian dikelompokkan sama yang timbangannya sekian. Betul. Menyesuaikan berat badan juga ya. Menyesuaikan dengan berat badan. Berarti ya kayak MMA gitu kan pakai timbangan juga dia Komandan ya. Gitu ya. Baru saya tahu soalnya guys ya. Kalau binaraga juga dulu saya seperti itu juga. Dulu sekali ya, maksudnya dulu. Oke nih, tentang kejuaraan taekwondo, saya mau bertanya lagi. Dari sejak kapan ya kalian berdua ini menggeluti dunia olahraga taekwondo ini? Dari Virilia dulu nih. Iya, kalau saya sendiri dulu dari SD mungkin kelas 5 atau kelas 6 kalau tidak salah, tapi berhenti
Oh berhenti, sempat Ya, berhenti ya. Terus saya lanjut lagi pas SMP kelas 3. Kelas 3. Ya, SMP kelas 3 sampai kejuaraan pertama kali saya turun di kelas 1 SMA. 1 SMA sudah ikut kejuaraan. Iya, Menang apa tuh pada saat itu? medali emas. Medali emas. Iya. Baru pertama kali ikut kejuaraan langsung emas. Itu luar biasa ya. Tidak heran orangnya cantik juga sebenarnya ya. Itu luar biasa ya. Itu soalnya dalam hati saya mengatakan harus ngomong sama dia cantik biar ini nanti kalau lomba lagi menang lagi kemenang ya. Ya, kapan lagi mau dipuji-puji host fenomenal ya kan seperti itu. Oke, ke Johansen lagi nih. Pertama kali dalam hidup Anda, kapan Anda mulai menggeluti dunia olahraga taekwondo ini? Kalau untuk saya sendiri pertama kali ikut taekwondo itu dari kelas 2 SD. 2 SD ya. Gitu. Terus dari kelas 2 SD terus berlanjut atau seperti Virilia tadi sempat vakum begitu? Berlanjut. Berlanjut terus. Oh, memang dari dini sudah persiapan teman ya. Memang bibit-bibit ini seperti ini yang memang harus unggul, ya. ini, bibit unggul ini. Kemudian saya mau bertanya nih, kejuaraan pertama kali kapan tuh? Tahun berapa? Pertama kali kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 SD. Wah, ini lebih dini lagi nih. Kelas 3 SD. Ini kira-kira ini jadi teman-teman semua pasti bertanya, Bang, itu apaan semua tuh, Bang?" Nah, ini besi perak, itu besi emas, sana besi perunggu. Jadi per kilonya ini 5.000, 15.000, sana 20.000. Ya enggak gitu ya. Bercanda ya, just kidding aja. Oke. Di antara semua medali ini ada nggak yang pertama kali? Yang mana tuh? Yang pertama kali. Emas ya? Emas. Iya. Ya emas ya. Nggak usah dicari, nggak apa-apa. Ini kebanyakan. Kalau mau cari-cari durasi ya, durasi. Ini kebanyakan soalnya. Ini masih ada di bawah, cuma nggak dinaikin, takutnya ambruk mejanya ya. Jadi di bawah aja ya medalinya ya. Oke, ini aku lanjut nih ke kalian berdua nih ya. Dari kalian menggeluti dunia taekwondo sendiri, ada tidak hal-hal yang apa namanya sering membuat kalian jenuh gitu ya? Contohnya gini kan, kalau abang pribadi kan dulu kan sempat menggeluti ini ya, gym. Tapi ada kalanya di waktu tertentu itu merasa jenuh, titik jenuh itu pasti ada. Ya, betul. Kira-kira pernah merasakan hal itu tidak? Kalau soal jenuh sih, ya tidak ada juga sih. Tidak ada. Ya karena saya pikir saya butuh prestasi, saya butuh sertifikat ini, saya butuh ini supaya masa depanku bagus begitu. Oh, Dan gitu puji ya. Tuhan ya karirku bagus karena kemarin ditarik ke PPLP, yang dimana atlet-atlet di sana itu ya fokusnya latihan. Bahkan Latihan. dulu sekolah pun ya lebih pentingkan latihan dulu. Oh dibanding gitu sekolah. ya. Dulu memang dari mulanya memang sudah memang ingin menggeluti apa namanya taekwondo ini ya. Kalau Johansen sendiri pernah tidak merasakan titik jenuh di mana kamu wah udah lama nih, mau nyobain yang lain lah gitu. Pernah tidak ngerasain itu? Kalau untuk titik jenuhnya pernah, sering malah. Untuk titik jenuh, cuman kalau untuk coba yang lain Enggak ya. Oh. Untuk titik jenuh kan biasanya kalau kayak persiapan pertandingan kan Ah. biasanya latihannya pagi, Ya. siang, sore, malam itu latihan terus itu. Oh gitu. Ya, jadi jenuh pasti ini kayak tiap hari begini terus. Oh, berarti sama dong. Dulu ini Komandan ya. Iya. Dulu kan kalau di pendidikan tuh ada yang namanya bela diri Polri Komandan Iya, ya. betul. Itu dulu tuh, itu Pak Nando izin Komandan. Nah, izin kalau nonton Komandan ya. Itu saya tuh, aduh, kalau Pak Nando tuh suruh lari dulu, lari keliling-keliling Mako, tidak pakai sendal. Bilang, ya Allah, ini Komandan ini tega ya. Baru pemanasannya Sudah lama loh guys. Yang jenuh tuh bukan, kalau aku pribadi ya, yang jenuh itu bukan latihannya, gerakannya itu bukan, tapi pemanasannya itu yang membuat aku jenuh gitu loh. Betul. Makanya nggak cocok di bela diri aku ya. Cocoknya ini jadi YouTuber kayaknya. Luar biasa, mantap nih host fenomenal, luar terpercaya emang ya. Nggak salah ini Pak ya. Humas Polda Sulteng ini merekrut saya menjadi host yang fenomenal. Ini tidak salah-salah memang ya. Oke nih, lanjut lagi ya. Ini banyak pertanyaan loh sebenarnya nih. Cuma saya singkat saja karena saya menyusun pertanyaan kalau mau lihat guys ya. Ini banyak loh guys ya. Pertanyaan satu ini. Masih banyak itu. Banyak banget karena memang prestasi mereka yang sangat luar biasa yang
entah berapa jumlahnya, ini banyak ya, luar biasa memang. Karena selain taekwondo sendiri, Polri juga memiliki banyak atlet ya, seperti kayak bela diri ya, karate ya ada mungkin. Bela diri, karate ada, judo ada. judo. Nah, itu banyak, jadi masih banyak bukan cuma taekwondo doang. Selain bela diri juga Iya. ada. Kemarin aja kita baru ngundang tuh yang atlet itu, yang si Faradila tuh sama Teguh tuh. Itu luar biasa juga itu. Mendalinya sampai dari ujung ke ujung tuh full mendali semua ya. Itu sangat luar biasa ya. Oke, aku lanjut ke topik, kembali ke laptop ya. Oke, lanjut nih. Aku pengen tahu nih, dari sekian banyak kejuaraan, adakah kejuaraan yang paling berkesan di diri kalian, yang memang paling kena banget, ini nggak bakal aku lupain nih bareng, ini mendalinya harus aku simpan baik-baik nih, ada tidak? Ada Ya, PON kemarin. yang kemarin Ya. di mana ini? Oh, Papua. Boleh lihat dilepas, boleh, bisa nggak? Boleh. Kita lepas dulu guys ya, maklum ini Papua kemarin loh guys, ini ya PON kemarin ya. Ya, dijepit di baju aja nggak apa-apa. Ya, ini guys, ini Papua kemarin guys. Tapi tapi nggak apa-apa ya, walaupun nggak dapat emas, tapi dapat perak. Ya, ini luar biasa loh. Nggak semua orang bisa dapat ini. Ini lumayan beratnya nih ya. Ini kalau di kilo berapaan ya? PON Papua 2021. Ini yang kemarin. Ini kebetulan letting saya juga ya, ikut juga kemarin ya, PON. PON atau SEA Games kemarin ya, lupa. SEA Games kayaknya ya. Yang atlet takraw juga tuh, itu Bribtu Akiko juga ya, ikut juga. Luar biasa. Ntar bisa lagi nih ke ke Malaysia sana, ke Singapura sana kan. Amin, siapa yang tahu, luar biasa loh. Nah, ke Johansen dulu lagi. Ke Johansen lagi. Kejuaraan apa yang ini ya, sama ya berarti ya? Sama. Kalau untuk medalinya yang berkesan yang PON sih. Tapi kalau untuk kejuaraannya ada kejuaraan yang Oh, luar biasa. Jadi mereka ini sebelum masuk Polri udah berprestasi duluan ya. Makanya mereka tuh pas masuk Polri, prestasi yang sebelumnya dikembangkan lagi. Nah, berhubungan dengan itu saya mau bertanya nih ke Pak Irfan nih. Untuk dari penerimaan mereka ini kemudian ya. Iya. Karena kebetulan Pak Irfan ini guys, beliau di bidang SDM ya, makanya memang bertepatan sekali ya dengan materi ini. Jadi untuk penerimaan kemarin mereka ini di jalur apa kemudian? Karena kan mereka atlet sebenarnya. Ya. Jadi untuk mereka berdua ini kemarin untuk perekrutannya sendiri itu di jalur proaktif ya. Proaktif Ya. Jadi mereka khusus memang masuk dari bidang bela diri taekwondo, dari prestasi yang memang direkrut khusus. Iya. Dan alhamdulillah mereka bisa lulus, Iya. kemudian bisa mengikuti pendidikan. Untuk Virilia sendiri kemarin di Sepoluan, sementara untuk Johansen di SPN Labuan Panimba. Oh iya. Nah ini nih yang menjadi perhatian buat teman-teman di rumah juga ya. Jadi masuk polisi itu banyak jalurnya, ada prestasi seperti teman-teman kita berdua ini ya, prestasi atlet Kursus gitu juga ada. ya. Jadi teman-teman semua yang atlet-atlet nih yang punya rencana mau masuk polisi ya, ntar ya bisa digeluti tuh ya hobinya ya, olahraganya, ikut-ikut prestasi kayak kejuaraan yang apa gitu ya. Karena aku sendiri nggak pernah ikut kejuaraan ya. Kalau kejuaraan lomba makan kalau ada boleh ikut nanti ya. Oke. Kemudian nih aku mau bertanya lagi. Apa yang menjadi motivasi ya dari Firlia sendiri nih, menggeluti dunia taekwondo ini? Apa motivasinya selain tadi Firlia katakan untuk apa, jenjang apa karir, apa motivasi di balik itu sebenarnya? Motivasi Mungkin motivasinya aku biar jago berkelahi aja Bang Agung, biar kalau ada cowok yang kurang ajar ya aku pukulin dia. sebenarnya kalau yang itu hanya nilai plusnya. Karena di taekwondo puji Tuhan banyak yang saya dapatkan gitu. Selain saya dapat prestasi, dapat yang bisa bantu saya sehingga bisa masuk polisi,
Nah di balik itu membantu ini apa? Bener juga jenjang karir ya ke Iya. depan gitu. Kemudian ini yang pertanyaan memang untuk semua wanita ya. Di luar sana kan banyak nih ya, cewek-cewek nih ya, yang pada usia-usia seperti kamu ini, kamu 2003 ya lahirnya ya, Iya, 2003 ya. Usia-usia seperti dia ini pasti banyak yang perawatan kulit ya, pakai apa namanya skincare biar glowing ya. Kamu nggak pernah maksudnya mikirin itu gitu? Wah, gua nih harus glowing nih. Sebenarnya mau juga glowing. Heeh. Cuman kan di balik mau glowing juga aktivitas saya tidak seperti mungkin kayak cewek-cewek di luar sana. Wah, luar biasa. Jadi untuk skincare ya percuma juga. Iya, luar biasa. Jadi memang pengabdian ya, penampilan tuh masalah nomor kesekian ya. Yang penting tuh ini dulu ya, tugas dulu yang penting. Oke nih, untuk Johansen ya. Johansen sendiri nih motivasinya apa sih masuk dunia taekwondo ini apa? Apa tujuan Anda yang melatar belakangi itu apa kira-kira? Tujuan melatar belakangi masuk dunia taekwondo itu yang pertama hobi sih. Hobi. Hobi sama saya kan memang dari dulunya senengnya sama bela diri. Bela diri yang berkelahi-kelahi begitu ya. Berkelahi-kelahi. Iya. Dari kecil itu kan nontonnya kayak Spider-Man gitu. Oh gitu. Dari Bapak sendiri atlet juga tuh? Oh ibu saya, kalau ibu Oh, ibu atlet? Iya. Atlet apa tuh? taekwondo. Taekwondo juga. Oh, jadi turunan ini kemudian ya. Iya. Turunan. Jadi mamanya teruskan ke anaknya. Oke. Dari sekian pertanyaan nih banyak banget. Jadi karena durasi kita terbatas, Pak Sutradara tadi sudah mengkode-kode. Jadi saya ingin lanjut pertanyaan yang ke inti-inti saja ya. Kalau banyak nih yang saya mau pertanyaan saya malah banyak nih sebenarnya untuk Virilia terutama ya. Ya ini memang poluan itu spesial ya, spesial. Wih, mantap. Oke nih, terkait kita kembali ke kejuaraan kemarin. Dari sekian kalian 3 ya personil poluan Iya, ya. 3 poluan. Kemarin itu dapat medali emas semua atau gimana? Kalau yang medali emas itu yang tadi atas nama Faradila, oh yang kemarin kita undang itu ya. Terus? Yang satunya Kalda Claudia. Alda, itu apa? Emas juga? Dia mungkin dia belum dapat apa-apa. Oh ya. Karena ya waktu latihannya terbatas. Terbatas gitu ya, itu juga jadi kendala ya. Kalau kamu kemarin dapat emas ya? Ya, puji Tuhan. Wah, Polwan Polda Sulteng dapat 2 medali emas. Itu prestasi itu ya. Kali aja ntar kamu karena lihat, ntar ini bagus nih. Jadiin ini aja, apa namanya? Icon luar biasa ya. Icon taekwondo Polda Sulteng ya. Nah, nih ke Johansen lagi nih. Berarti kalian polkinya ada 6 ya? Polki ya. Ya 6 ya. Itu dapat medali semua. Polki 1 enggak dapat. 1 tidak dapat. Selebihnya dapat apa itu? Selebihnya dapat emas sama perak. Perak. Emas berapa buah? Emas itu ada Kita dapat 6 emas kemarin. 6. Jadi 6 emas, Oh, 1 6 perak. 1 Iya. perak ya kemarin Betul. ya. Wah, ini luar biasa juga ya karena apa namanya? Tapi memang ini ya yang apa namanya? Yang masih baru-baru semua rata-rata kan yang ikut ya. Kalau untuk atlet yang kami turunkan kemarin, ini mereka sebenarnya sudah terlatih cukup lama. Cuman karena sempat vakum, termasuk kemarin kita menghadapi wabah pandemi, Iya, pandemi. sehingga mereka ini tidak ada kejuaraan-kejuaraan yang memang diikutkan. Gitu. Dan selama itu juga mereka juga vakum tidak latihan. Jadi alhamdulillah kemarin pas momentumnya itu ada kejuaraan yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah, itu Kejurnas CCOT se-Indonesia. Jadi ya kami juga terima kasih kepada pimpinan kami, pimpinan kita sudah memberikan izin pada kami untuk mengikuti kejuaraan itu, sehingga jeda waktu 2 bulan itu kami sempat mempersiapkan teman-teman kita ini, adik-adik kita ini untuk persiapan Kejurnas ini. Jadi 2 bulan sudah kami buatkan sprint dan alhamdulillah diberikan pimpinan kesempatan untuk latihan selama kurang lebih 2 bulan itu. Setelah itu baru kami buatkan sprint lagi untuk
melaksanakan kejuaraan itu. Iya. Nah, terus ini lanjut lagi nih Komandan. Untuk kedepannya nih, apakah mereka ini akan dibuatkan jadwal tersendiri nih, latihan agar mereka tidak, maksudnya kayak terlalu vakum gitu? Apakah mereka akan dibuatkan jadwal latihan khusus begitu? Ya, baik. Jadi untuk kedepannya kebetulan kami yang membidangi masalah olahraga di Biro SDM, kami sudah merencanakan memang untuk pelaksanaan latihan itu sebenarnya bukan hanya dititik beratkan ke taekwondo sendiri, tidak. Iya. Tapi di Polda itu ada namanya bela diri Polri. Iya. Jadi karena mereka ini mempunyai keahlian di bela diri taekwondo, tetapi mereka juga pernah belajar pada saat pendidikan itu diajarkan bela diri Polri, sehingga nanti akan kami kombinasikan jadwal latihannya. Jadi ada bela diri taekwondo yang kemarin pada saat mereka persiapan itu setiap hari sebenarnya jadwalnya, karena untuk persiapan kejuaraan gitu. Setiap hari, tetapi nanti ini kami adakan setiap Selasa sore. Di depan Mako Polda itu. Nanti akan kami kombinasikan untuk jadwalnya ini latihan taekwondo, jadwalnya ini latihan bela diri Polri, gitu. Karena mereka walaupun mereka memahami, artinya punya basic di taekwondo, tetapi mereka tidak bisa melupakan bela diri Polri. Itu yang menjadi faktor utama kita sebenarnya, karena ada kejuaraan-kejuaraan juga di bela diri Polri ini yang kami akan harus ikuti juga nanti. Jadi mungkin seperti itu. Tidak hanya taekwondo ya. Tidak hanya banyak taekwondo sekali. Karena kemarin tuh banyak juga yang kayak ikut olahraga selainnya seperti bola ada juga, kemudian bola ada, sepak bola, takraw dan lain-lain itu banyak. Atletik juga ada. Atletik juga Iya, ada. betul. Kemarin saja Polda Sulteng tuh baru mengadakan itu juga tuh. Apa namanya, body contest ya, didatangi langsung Adrai ya. Betul. Yang menang itu kemarin Polda Sulteng juga mendapat medali emas, itu yang Luar biasa. ya itu namanya Pak Made Ari itu. Dia itu juga punya gym tour ya, silahkan berkunjung ya, aku promosiin, nanti sponsornya nanti menyusul belakangan ya. Jadi itu dia. Ini soalnya gini Komandan, ini maaf ini belum ada sponsor, belum ada minuman Gitu ya. apa nih. Kita emang nanti saya koordinasi ke produser ya. Dan nanti kru-kru saya ini juga, aduh bahaya nih kalau belakang kamera nanti pada tidur guys ya. Maklum, ini ntar kita potong honornya ya. Oke, lanjut nih ya ke adik-adik kita nih. Nah, ke depan nih, apa rencana kalian setelah misalkan kalian misalkan kayak Fardila ya atau Johansen ya, kalau sudah menikah nih ya, apakah kalian mau lanjut lagi ya? Ini karena hal yang sangat krusial kan. Iya, betul. Apalagi nih perempuan di depan kita ini kan, perempuan kan selalu ibu rumah tangga ya. Iya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Ini penting sekali nih. Ya, kedepannya nih kalau kamu sudah berumah tangga, ini kan kalau polisi kan 2 tahun lepas dinas kemudian ya, Betul. sudah bisa menikah gitu ya. menikah. Kalau kamu misalnya udah menikah nih, mau lanjut atau enggak? Atau kalau mau lanjut mau jadi pelatih aja atau gimana? Coba. Melihat keadaan fisik juga, kalau misalkan fisiknya masih yang bagus ya ikut, kalau ada kesempatan ikut ya ikut, tapi kalau tidak ya fokus kerja, sama kalau bisa melatih ya melatih. Oh gitu, luar biasa. Kalau Johansen nih gimana? Kedepannya nih, kalau udah, kan nggak mungkin kan, kamu maksudnya udah masih bujang terus, nggak mungkin, pasti kan ada planning kan ke depan, aku mau membina rumah tangga. Tapi hobi aku nih gimana nih? Nah, ada planning apa ke depan? Kalau saya sendiri planning ke depan ya kurang lebih sama, melihat situasi ini dulu ya. Kalau misalnya kayak fisik masih mampu, terus tekniknya masih oke ya mungkin masih boleh ikut gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak terlalu bagus gitu, fisik sama tekniknya udah menurun, mungkin ya melatih gitu. Melatih Jadi saja. tekniknya diturunkan lagi ke adik-adik yang juga. Luar biasa, itu sangat Jadi mulia sekali ya. ada masa produktifnya ya. Ya ada masanya kan, jadi tidak selamanya mereka harus caca-caca. Itu luar biasa banget ya. Oke nih, ke selanjutnya nih ya. Untuk apa namanya, persiapan berikutnya nih, ini ada kejuaraan lagi kemudian? Untuk kejuaraan berikutnya, jadi untuk di
kami menerima informasi kemarin ya sempat mau diadakan katanya Kapolri Cup ya. Kapolri Cup ya. Iya, Langsung Pak Kapolri Cup ini. Pak Kapolri Iya, langsung. Jadi untuk di bidang taekwondo juga ada. Cuman kami masih menunggu informasi ini apakah memang ada atau tidak, kami belum tahu pasti juga. Tetapi mereka ini tetap juga harus mempersiapkan diri karena ada event-event di luar dari event di kepolisian nantinya yang akan mereka ikuti. Termasuk nanti mereka dipersiapkan juga untuk PON dan SEA Games ya. SEA Games ya. SEA Games tahun depan namanya. SEA Games-nya berapa tahun? 2024. 24 ya. Oh, luar biasa. 2024. Jadi mereka sudah harus mempersiapkan diri mungkin mulai dari sekarang. Dari sekarang ya. Berarti memang mereka ini apa namanya? Harus dalam arti apakah mereka diberlakukan secara khusus kemudian dalam arti seperti dibuatkan sprint atau apa untuk latihannya biar antara di kedinasan dan turnamen tadi terganggu. Seperti itu kan, dibuatkan Jadi, itu ya. Jadi nanti mungkin ke depan akan ada perlakuan khusus terhadap mereka ini yang memang apabila dipersiapkan untuk ke SEA Games itu. SEA Games Iya. Nanti kita melihat juga dengan pelaksanaan tugas kita ke depan. Iya. Nanti kita akan sesuaikan Iya, juga. sesuaikan Ini juga. semua tidak lepas dari dari pimpinan juga ya. Kalau memang mereka diizinkan, nanti mudah-mudahan mereka bisa ikut nanti. Oh begitu, oke. Memang kalau kita membahas tentang ini karena permasalahannya antara tugas ya, tugas dan hobi ya, begitu kan ya, antara tugas dan hobi. Ya ini harus seimbang ya, tidak boleh berat sebelah karena di samping hobi ada tanggung jawab besar yang menanti kita ya, seperti itu. Nah kemudian nih, ini kan pastinya kan mereka ini kan atlet-atlet ini kan pasti kan punya karir yang bagus ke depannya kemudian ya. Dari misalkan nih, ini kan posisi mereka nih di SPN ya kemudian ya, di SPN melatih apa jadi melatih juga ya, melatih juga. Nah mereka ini dari segi karir sendiri nih kemudian ke depannya dari kepangkatan atau dari penugasan, apakah mereka dapat poin spesial di situ, artinya ada promosi tersendiri di situ. Ya, jadi untuk poin-poin spesial itu mungkin kita melihat dari ke belakang ya. Ada salah satu anggota kita juga yang mendapat kenaikan pangkat gitu. Karena KPLB ya. KPLB karena pernah ikut di kejuaraan takraw ya. Takraw. Itu mendapatkan KPLB dan juga nantinya tentu kalau mereka bisa mendapatkan medali berikutnya di kejuaraan-kejuaraan berikutnya nanti kan bisa juga diberikan penghargaan. Iya. Gitu. Nanti kami akan usulkan juga penghargaan termasuk kejuaraan nasional kemarin CCOT itu sementara kami usulkan kepada Pak Kapolda untuk penghargaan piagam Kapolda. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di ACC supaya artinya ini untuk menambah semangat Ya, anggota. Betul banget. Tapi kalau saya yakin pasti Pak Kapolda mendukung karena Pak Kapolda ini orangnya hobi olahraga juga ini kemudian. Pasti mendukung beliau ya. Nah berkaitan tentang tadi, kembali ke Virilia dulu ya, ladies sports ya, ladies sports. Kamu ntar ya, ini dulu. Nah ke depan kamu pernah nggak berharap aku mau tugas di sini juga tugas di reskrim di Intel pernah nggak berpikiran gitu? Tidak ada sih. Tidak ada, dimanapun itu ya, dimanapun tidak masalah. Ya, Bertugas, tidak ada keinginan gitu dalam lubuk hati kamu, aku kepengen tugas di sini gitu. Tidak ada. Ya tidak ada ya, ya kali aja maksudnya siapa tahu kamu menang, kemarin kamu mau tugas di mana? Di sini. Ya udah, ntar lanjut aja ya. Kali aja ya kan? Ya kali aja. Kalau Johansen nih, kamu ada keinginan nggak tugas di fungsi lain gitu? Sama sih, siap perintah saja. Oh siap perintah, itu pasukan yang luar biasa ya, pasukan sejati itu seperti itu ya. Iya gitu. Soalnya aku ini juga kadang-kadang orang bilang
Mas ini di humas polisi bukan ya? Iya, soalnya nggak pernah pakai baju dinas. Makanya di episode kali ini ya, saya tuh pakai baju dinas supaya orang tahu, oh ternyata Mas David ini, Bribtu David ini ternyata polisi tuh. Oh gitu, makanya pakai baju dinas hari ini. Kemarin kan nggak pakai baju dinas kemarin ya. Takutnya orang nanti, anak saya saja baru tahu saya polisi kemarin. Gitu ya. Iya, anak saya baru tahu saya polisi. Ternyata papa polisi. Oh itu sudah. Makanya pakai baju spesial hari ini ya, biar anak saya di rumah nonton. Oh papa saya polisi. Iya, luar biasa. Oke, nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena banyak pertanyaan ini ya. Maklum banyak pertanyaan. Karena produser saya itu sana tuh udah nyakar dari tadi ke. Tapi nggak apa-apa. Emang gitu. Produser tuh emang gitu ya. Itu cuma duduk-duduk tuh guys di belakang kamera tuh guys. Luar biasa memang mereka ya. Tanpa orang belakang kamera saya bukan siapa-siapa gitu. Oke, kita lanjut ya. Dalam perlombaan kemarin saya penasaran, itu kan berarti perlombaan umum ya Konan ya? Iya, umum. Ada tidak lawan kalian yang menurut kalian wah ini susah nih, ada nggak? Dari mana dia? Kalau berpikir untuk kayak seperti itu sih nggak terlalu, bukan berarti saya anggap saya bisa juga sih. Karena saya tidak tahu dari kemampuan yang lain-lain, karena saya latihan, mereka pun juga ikut latihan pastinya. Oh gitu ya. Ada pasti kan dalam setiap pertandingan kan pasti kan kalian bisa mengukur, wah lawan si ini, wah ini tekniknya begini, ini gini. Ada nggak? Pernah nggak? Gitu. Untuk teknik-teknik dari lawan-lawan yang kemarin, yang lain-lain ada yang bagus sih, karena dia juga berangkat prapon kemarin dari Gorontalo, tapi pas turun kemarin ternyata dia tidak naik sampai semifinal. Oh gitu ya. Dia sudah gugur. Oh gugur, luar biasa nih ya. Kalau Johansen sendiri nih, siapa lawan terberat kamu pada saat itu? Kalau kemarin sih lawannya Dari mana tuh? dari kemarin dia kalau nggak salah bawa Morowali kalau Ya Morowali ya. teman main pon kemarin. Oh teman main pon, memang udah jadi istilahnya rival ya, rival gitu ya. Untuk teknik kan pasti sama Gitu pasti gitu guys ya. Karena saya lihat sendiri tuh kalau memang sama tekniknya, tapi dari segi power, speeder, wah itu beda-beda tiap orang ya. Iya. Beda-beda, jadi itu jadi tantangan tersendiri itu. Oke, untuk berikutnya ya, sampai kebalik gini ya. Oke, untuk berikutnya saya mau lanjut lagi pertanyaan terakhir nih. Ya, saya mau Virilia ya, apa motivasi Anda untuk teman-teman di rumah sekalian? Ya baik, untuk teman-teman yang di rumah, selagi kita masih muda, terutama kan usianya masih produktif, kita gunakan masa muda kita untuk mengukir prestasi. Karena apa? Karena prestasi bisa menjamin masa depan kita sendiri. Di balik itu, selama masa muda kita itu tidak sia-sia begitu. Jadi karir kita ke depan jadinya bagus. Wah, luar biasa. Itu ya teman-teman tips-tips dari Virilia. Oke, kita ke Johansen. Coba sampaikan ke teman-teman di rumah tips-tips, kesan dan pesan serta motivation ya kepada teman-teman di rumah. Kalau dari saya untuk teman-teman sekalian yang di rumah, terutama yang masih muda-muda, buatlah hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif yang menghasilkan. Jangan cuma kayak buat hal-hal yang tidak menghasilkan. Kalau kayak kita kan orang-orang muda biasanya nongkrong gitu. Kalau menurut saya sendiri sih boleh, tapi jangan keseringan, soalnya tidak menghasilkan. Ya luar biasa. Oke nih, cukup atau mau ditambah? Sama pergaulannya dijaga. Ya pergaulan itu penting sekali untuk kalian para anak muda ya. Oke, saya yang terakhir nih ya, saya mau ke Pak Irfan. Silakan Pak, tolong disampaikan kepada teman-teman di rumah calon
atlet atau atlet-atlet kita yang sekarang sudah ada, pesan dan kesannya untuk mereka apa? Baik, untuk adik-adik saya sekalian yang pertama untuk adik-adik saya yang atlet-atlet taekwondo yang di Polda Sulteng ya. Jadi kita semua saya harap tetap semangat terus ya. Jadi nanti pada saat event-event berikutnya, saat kalian dibutuhkan nanti kalian sudah siap ya tentunya, karena mereka ini ada di satker-satker yang berbeda. Gitu. Jadi tetap semangat di wilayah untuk latihan ya, kembangkan diri kalian. Kemudian juga untuk adik-adik yang saat ini mungkin masih sekolah ya, kelas 3 yang punya cita-cita ingin menjadi polisi ya, melalui jalur prestasi mungkin ya. Jadi silahkan kembangkan diri kalian ya, seperti yang sudah disampaikan tadi Johansen dengan Kak Virilia ya. Silakan kembangkan diri kalian ya, jaga pergaulan, kemudian nanti jangan lupa karena kalian kenal dengan mereka, banyaklah bertanya sama mereka kiat-kiatnya seperti apa itu, supaya nanti kalian bisa searah dengan mereka, sejalur bagaimana tips mereka menjadi polisi nanti. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Itulah tadi pesanan kesan serta motivasi dari narasumber kita ya, dari Ibda Irfan dan atlet kita dari Palu dan Toli-Toli ya, Johansen dan Virilia. Oke, berakhirnya season tadi mengakhiri pula ya podcast kita pada hari ini ya, bersama saya host yang fenomenal, terpercaya, teraktual, Bribtu David Setiawan. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Selamat siang dan salam presisi.